Takutnya pas ininya dibuka, kumisan. Dia itu terlalu yakin dengan si A gitu kan. Ya, yakin sekali, oh ini akan jadi istri saya. Tapi si A itu tidak yakin kalau dia ini akan jadi pasangannya. Dulu saya ingat waktu saya main gitu, dari jauh lihat mama angkat rotan gitu, wah kita sudah ketakutan luar biasa gitu kan ya. Tapi cewek sekarang beda loh, yang dicari itu hati. Harta dan tin-tin itu. Children see, children do gitu ya. Anak-anak itu melihat dan melakukan. Baik teman-teman Escape, hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang dibilang baru bukan, lama mungkin ya, zamannya Siti Nurbaya sampai Siti Nurhaliza itu ada, dan sampai hari ini pun terjadi, tetapi tidak banyak yang membicarakan hal itu. Ya, masih sungkan mungkin. Tabu enggak juga sebetulnya. Tapi mungkin kalau mau dibicarakan enggak enak kali ya, karena kita ini adalah suatu budaya negara, yang menjaga perasaan. Budaya yang tidak mau melukai orang lain, mungkin tidak mau menyakiti orang lain, tetapi di sini kita harus bahas. Yes. Harus tuntas, tak boleh ndak. Dan memang hal yang akan kita bahas ini sebetulnya teman-teman pasti akan melihat di antara kita, di sekitar kita itu banyak terjadi, ya. Yep. Tapi kita berbicara juga tidak hanya sekedar berbicara omong kosong, kita juga akan menghadirkan narasumber yang mempunyai kualifikasi di bidang itu, dan kita akan banyak ngobrol dan kita akan kumpas di sini, kupas tuntas di sini. Dan saat ini kita sudah kedatangan narasumber sebagai tamu kita, yaitu adalah Bung Leslie. Bung, Oke. selamat datang Bung. Selamat, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Ya. Bung Leslie ini seorang pendeta yang melayani di salah satu gereja yang ada di Malang, ya Bung ya. Bung, ya. Jadi kalau kita melihat beberapa hal yang terjadi di sini, di sekitar kita lah ya mungkin ya. Mungkin Bung melihat mulai dari anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa, mulai pacaran, dan akhirnya mungkin menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ke pernikahan. Itu kan menyenangkan gitu ya. Dan itu mungkin tujuan dari salah satu kehidupan kita. Mungkin orang tua juga akan melihat itu jadi sebuah hal yang, wah anak saya sudah akhirnya melewati fase itu gitu. Tetapi menjadi masalah atau menjadi sebuah hal yang harus diperbincangkan kalau itu menjadi perbedaan antara mereka. Khususnya bukan masalah pandangan, suku, ras itu bukan, tetapi ini di bidang kepercayaan, agama. Beda agama, pacaran beda agama dan pernikahan beda agama. Ini sesuatu yang harus kita bahas sebenarnya. Penting ya. ini. Betul. Setuju. Obrolan kita akan panjang tentang ini. Ya. Tapi sebetulnya gini Bung, Ya. yang menjadi mungkin pertanyaan saya ya, mungkin pertanyaan teman-teman juga, apa sih esensinya antara pacaran dan pernikahan? Ada nggak sih batasan atau step-stepnya yang memang harus dilakukan? Ya. Itu. Jadi sebelum saya menjawab lebih jauh ya. Pertama, saya mungkin bukan orang yang punya spesifikasi khusus ya, yang artinya tahu persis tentang pakar tentang ini gitu. Tapi paling enggak based on my experience gitu ya, pengalaman saya, kalau kita bicara tentang apa sih esensi pacaran gitu ya, lalu kemudian ya ujung-ujungnya nanti menikah gitu ya. Nah, saya pikir pacaran ini salah satu tahapan yang menurut saya pribadi adalah satu hal yang nggak boleh kita lewatkan gitu. Apalagi kalau kita ngomong satu hubungan yang serius, lalu kemudian kedua insan ini bersepakat untuk katakanlah meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi ya, dalam hal ini pernikahan. Nah, kenapa saya katakan pacaran ini jadi momen yang penting, karena disitulah sebetulnya kesempatan untuk saling mengenal begitu ya, saling mengenal. Lalu itu yang pertama, saling mengenal. Lalu yang kedua saya kalau pakai istilah ini, saya nggak tahu nih, mungkin jarang dipakai, penjajakan gitu ya. Orang-orang
mulai pengenalan lalu penjajakan. Artinya begini, pacaran ini kita harus tahu dong background pacar kita ini seperti apa gitu ya. Bobot bibit bebet ya. Nah, artinya keluarganya gitu ya. Lalu kemudian ya yang paling penting keluarga sebetulnya, keluarga. Lalu yang kedua itu tadi yang nggak kalah penting ya kepercayaan ya, artinya agama ya. Karena bagaimanapun kalau kita berangkat dari salah satu prinsip yang berbeda atau pandangan yang berbeda, saya pikir akan menimbulkan kesulitan ya di masa-masa yang mendatang gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang pacaran, esensinya itu sih menurut saya. Jadi pengenalan, penjajakan, lalu ya itu sementara untuk nanti kita bisa ngomong lebih. Bisa dibilang kalau pacaran ini memang harus. Bisa nggak tanpa pacaran pernikahan itu? Pernikahan tanpa dijodohkan ya? Gitu ya. Misalkan dijodohkan pun itu saya pikir ketika seseorang dijodohkan, saya percaya mereka nggak serta-merta lalu ada proses pengenalan. Paling nggak langsung setuju. Oke, kita kan ya mereka akan melalui proses ini gitu kan ya, saling mengenal. Saya nggak tahu disebut apakah relationship ini ya, saya pikir ya pacaran itu namanya gitu kan ya. Kalau walaupun itu dijodohkan. Bahasanya mungkin gini, jangan beli kucing dalam karung. Itu dia betul. Nanti kita dapat tidak sesuai ekspektasi. Iya betul. Jadi artinya memang bisa tukar tambah. Takutnya pas ininya dibuka, lu kumisan. Jadi harus dikenali dulu ya. Aduh, pentingnya di situ. Tapi kalau lamanya nggak selalu ya. Iya, kalau lama ini relatif saya pikir ya. Jadi lamanya pacaran ya. Tapi sebenarnya gini Bu, ada pasangan-pasangan yang memutuskan tidak berpacaran. Itu nggak masalah ya. Tidak berpacaran, saya punya contoh gitu ya. Jadi artinya kebetulan kakak saya ini kenal suaminya dari ini matchmaker yang kalau teman-man pernah ada di internet gitu ya. Dulu ada itu jodoh Kristen. Pernah ikut. Saya harus tanya dia. Atau mungkin saya dulu satu member. jodohkristen.com. Masih ada sampai sekarang. Silakan buka. Mungkin coba kasih tahu username-nya apa dulu. Cek aja. Jadi gitu. Jadi akhirnya singkat cerita dia berkenalan dengan salah satu orang Inggris gitu ya. Kebetulan orang Asia yang sejak kecil ada di Inggris, jadi bukan bule gitu. Jadi orang Malaysia sebenarnya dia. Cuman dari kecil memang sudah migrasi ke Inggris, jadi mereka kenal di situ. Nah, perkenalan via internet ini menyatakan bahwa saya pengen serius ya, singkat cerita akhirnya dia datanglah ke Indonesia untuk purpose untuk melamar si. Nah, tahapan ini saya melihat bahwa ada juga sebelumnya contoh yang ketika memasuki jenjang pernikahan ternyata tidak lewat pacaran dulu itu gitu ya. Jadi ada kasus-kasus tertentu. Ya kita juga nggak bisa ngomong pukul rata bahwa pacaran penting. Ya memang satu sisi pacaran penting. Ya itu tadi ada tahap perkenalan, penjajakan. Tapi ada hal-hal tertentu yang mungkin terkait dengan pengalaman individu masing-masing yang justru tidak melewati fase ini gitu ya, fase. Ada yang mengatakan gini, Bung. Ini ya kalau salah dikoreksi. Iya, gitu. oke. Kita mending banyak pacaran aja dulu, gitu kan? Supaya nanti kalau sampai kita menentukan, kita tahu itu adalah yang terbaik buat kita. Tapi ada juga yang mengatakan, satu aja kita setia aja. Tapi ujung-ujungnya setelah pernikahan malah berantem. Nah, seberapa penting sebetulnya fase pacaran ini sebelum pernikahan? Jadi gini, kalau pertanyaan yang pertama tadi kan, terus kita pacaran aja gitu kan ya. Artinya pacaran. jadi gini, saya pikir kalau kita mengenal esensi pacaran yang benar gitu ya, saya pikir orang tidak akan lalu punya keinginan serta merta lalu saya tak ini dah pacaran sebanyak-banyaknya gitu. Saya pikir justru ini tidak akan tidak akan bisa itu dari proses penjajakannya pasti tidak akan berjalan baik. Tidak dalam mungkin. Iya, karena tidak dalam. Itu ya kalau kita pakai istilah sekarang ya katakanlah playboy apa gitu ya. Jadi pacarnya banyak begitu. Nah, kalau kita bicara tentang esensi pacaran sendiri ya, saya pikir justru pilihan yang satu ini harus sudah
ditentukan di masa Beda dengan pacaran. pekerjaan ya, kalau pengalamannya semakin banyak semakin qualified. Beda. Kayaknya beda deh. Iya. Siap. Nah, terus bagaimana Bung dengan perbedaan keyakinan itu? Ya, nah ini menarik ya. Perbedaan keyakinan, saya bisa kutip ayat firman Tuhan ya. Boleh. Ya. Ya, kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang coba saya bacakan 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 ya. Saya akan bacakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat ini memang tidak secara implisit ngomongin letterlock ngomongin tentang pacaran sebetulnya. Nah, menjawab pertanyaan Bung Franky tadi bahwa seberapa penting sih pacaran untuk kalau kita ngomong isu agama kepercayaan gitu. Saya pikir akan sangat penting gitu ya kalau kita mencari pakai istilah mencari lagi. Kalau kita mencoba untuk mencari pacar yang seiman. Karena apa? Karena kepercayaan ini akan mempengaruhi nilai hidup gitu ya. Nilai hidup juga akan berpengaruh kepada prinsip seseorang. Itu yang paling penting gitu. Jadi kalau kita katakanlah kita let's say kita pilih pacar yang katakanlah tidak seiman gitu ya. Nah, kesulitan yang akan mereka hadapi itu tadi perbedaan nilai hidup, lalu perbedaan prinsip. Yang satu percaya bahwa nanti kemudian kalau saya menikah, saya harus monogami begitu ya. Nah, sedangkan pasangannya, enggak di tempatku boleh, poligami juga enggak apa-apa. Nah, ini jadi masalah begitu. Jadi itulah sebabnya kenapa kok saya pikir bukan sebaiknya, tetapi harus ya. Saya bukan mengatakan sebaiknya, ini bukan merupakan satu himbauan sebetulnya, tapi sebuah keharusan bahwa kalian kalau menjalin atau masuki fase-fase untuk komit kepada hubungan pacaran atau hubungan yang serius dengan calon istri atau calon suami gitu, saya pikir harus pilih yang seiman. Ya. Karena itu tadi akan berpengaruh kepada banyak hal, nilai hidup, prinsip dan sebagainya. Mungkin gini Bung, kita kalau dari sudut pandang kita sebagai orang Kristen, kita sarankan kepada ya golongan kita untuk cari yang seiman satu agama. Memangnya kira-kira apa sih yang menjadi dampak paling fatal atau resiko ketika seseorang membangun hubungan beda agama? Yang mungkin teman-teman perlu tahu. Yeah. Resikonya apa kalau sudah misalnya terlanjur pacaran beda agama? Gitu ya. Jadi gini, saya mungkin tidak bisa menceritakan pengalaman pribadi, tetapi saya punya contoh nyata gitu ya dalam kehidupan keluarga kami, saya dengan istri itu ada contoh yang sangat menjadi awasan sebetulnya buat kami untuk melihat bahwa ketika kita berangkat memutuskan suatu jenjang pernikahan beda agama itu akan kesulitan yang akan kita hadapi itu benar-benar sangat kalau boleh saya katakan menyedihkan gitu ya. Kenapa saya katakan menyedihkan? Karena itu tadi perbedaan nilai hidup, prinsip yang nggak bakal ketemu gitu kalau saya bilang ya. Jadi mereka nggak orang saya pakai bahasa Jawa gitu ya, nggak gaduk gitu ya. Jadi seperti masing-masing individu baik si pria maupun si wanita itu mempertahankan prinsip dan nilai hidup sendiri-sendiri gitu. Akibatnya setiap konflik muncul ini akan selalu, saya katakan selalu tidak terselesaikan gitu. Karena apa? Berangkat dari prinsip yang berbeda. Berangkat dari fondasi yang berbeda. Nah, itulah sebabnya seberapa fatal. Kalau saya katakan seberapa fatal, saya pikir sangat fatal gitu ya. Jadi gini guys, teman-teman yang mungkin menyaksikan acara ini. Kalian kalau misalkan memutuskan untuk
satu jenjang yang katakanlah menikah dengan pasangan hidup yang tidak beda agama dalam hal ini, kalian perlu tahu gitu ya bahwa you will spend the rest of your life with this guy or with this woman lah, let's say seperti itu ya. Kamu akan habiskan seluruh masa hidupmu dengan orang ini gitu. Ini saya katakan ini saya berangkat dari pandangan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya gitu ya, bahwa menikah satu kali hanya bisa diceraikan oleh maut gitu. Jadi menurut saya akan sangat fatal ya jika kita menjalani momen sakral di dalam pernikahan ini yang harusnya menyenangkan. Harusnya menyenangkan. Menikah itu menyenangkan. Saya 16 tahun saya dengan istri gitu ya, dan seperti ya everyday I love you gitu. Iyalah, seperti gitu kan. Harusnya memang hubungan gitu itu rasanya kan, iya. Relationship seperti ini relationship itu bertumbuh ya, siap. Doli mungkin nanti bisa banyak tanya karena dia mungkin mengalami. Mengalami gini. Oh, pernah mengalami. Pacaran beda keyakinan. Oh, iya. Jadi dia itu terlalu yakin dengan si A gitu kan. Yakin sekali, oh ini akan jadi istri saya. Tapi si A itu tidak yakin kalau dia ini akan jadi pasangannya. Maka gak jadi sampai hari ini. Beda keyakinan. Itu juga masalah. Itu juga masalah. Yakin dengan si A nggak yakin sama kita. Nah, ini masalah. Jadi saya dulu waktu suka ada teman yang suka guyon ya. Oh, yang penting suka sama suka gitu kan. Dia suka sama kamu, mau sama mau gitu ya. Jangan sampai si kita mau sama dia, si dia mau muntah sama kita. Itu kan repot ya. Mau sama mau tapi mau yang lain sama-sama gitu. mau ya. Mau sama mau. Ya saya pikir. Jadi kalau ditanya gini ya, kamu mau nggak sama saya? Mau muntah? Enggak lo ya, ini cuma. Nggak usah curhat lah. Oke, iya. Bagaimana Bung kalau kita melihat bahwa sebetulnya kadang-kadang ya kita lihat di sini kita melihat orang yang sama-sama Kristen lah mungkin, kan sama-sama seiman, tetapi juga dilihatnya kok itu bentur terus ya, itu nggak selesai-selesai ya masalah setiap hari. Kenapa kalau kita lihat mungkin di televisi yang orang beda agama aja santai aja. Ya, sementara yang beda lebih rukun, lebih damai. Kita berpikir enak kali ya. Orang yang sana kok baik-baik saja ya, sementara yang nah itu tadi. Jadi kembali kalau kita sedang ngomong dalam konteks yang sama-sama orang percaya gitu ya. Saya pikir yang menjadi isu penting di sini adalah kedewasaan rohani masing-masing individu ini ya. Jadi artinya si suami, baik suami maupun istri gitu ya. Jadi suami, firman Tuhan bilang suami itu harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya, di sisi lain di saat yang sama istri juga tunduk kepada suami. Jadi saya percaya gini, kalau fungsi masing-masing suami dan istri ini bisa berjalan katakanlah sesuai dengan apa yang firman Tuhan bilang, saya percaya konflik tetap ada ya. Cuman artinya begini, kalau konflik pun ada itu bisa artinya gini, ada penyesuaian yang akan dilakukan oleh suami istri ini dalam katakanlah menyelesaikan satu masalah, satu konflik akan jauh lebih enak sebenarnya. Nah, menjawab kenapa kok kadang-kadang orang Kristen juga ini ya, konfliknya juga lebih parah gitu ya daripada. Nah, itu tadi saya pikir kembali ke ini ya, seberapa si suami dan istri ini benar-benar sama-sama tahu tentang kebenaran firman Tuhan ya, kembali kepada individu itu. Jadi memang kita nggak bisa pukul rata bahwa kalau sama-sama kalau agamanya sama menikah, konflik kesulitan akan minim, lalu masalah juga ya kita nggak bisa seperti itu. Dalam sebuah hubungan itu kan bertumbuh ya. Nah, konflik ini adalah apa? Seperti kalau sebuah tanaman itu konflik ini kayak semacam pupuknya gitu ya, untuk saling
saling bertumbuh gitu si antara suami dan istri ini. Gitu. Jadi bisa nggak gini? Ini saya bertanya kepada yang sudah menikah nih. Siapa? Berdua. Kebetulan saya sendiri ya. Berarti nomor saya ada di sini. Jadi berarti bisa nggak kita bilang bahwa tujuan pernikahan itu bukan untuk cari tenang, bukan buat cari damai, bukan buat cari ketentraman seperti itu. Bisa nggak seperti itu? Kalau misalnya kalau tujuan pernikahan mencari tenang, saya pikir pun saya kira tidak menikah pun bisa kok kita dapat ketenangan gitu ya. Jadi gitu. Jadi sebetulnya esensi pernikahan tujuannya adalah memuliakan Tuhan gitu ya. Jadi di kitab Maliaki dibilang yang didapat dari kesatuan ini apa sih? Keturunan ilahi gitu kan ya. Nah, menurut saya esensi nikah adalah itu tadi, memuliakan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan melalui kehidupan suami istri ini kan apa ya? Kristus selalu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat itu selalu digambarkan suami istri. Karena kita nggak bisa lihat contoh yang paling tepat bicara tentang keintiman, pengenalan yang dalam selain dari hubungan suami istri. Nggak ada contoh pas yang lain gitu ya. Hanya hubungan suami istri inilah yang sangat tepat, yang sangat mewakili hubungan bagaimana Kristus mengasihi kita jemaatnya begitu. Jadi bukan ini bro, bukan hanya mendapatkan ketenangan lalu ketika toh kita nggak menikah ada yang tenang-tenang aja kok. Ya. Berarti itu menjawab pertanyaan Frankie tadi ya. Ya, bagaimana dengan orang yang beda agama, mereka rukun, mereka damai, sementara satu agama kok suami istri berantem terus. Itu satu hal yang harus Doli tahu kan belum menikah. Siapa sih bilang pernikahan itu enak? Terus? Itu juga. Pernikahan itu enggak enak. Bentar. Bu, benar ya, Bu? Itu yang makanya kenapa orang harus berusaha ke sana. Ya, berarti pertikaian itu bumbu-bumbu buat bikin pernikahan jadi enak lah ya. Betul. Ya. Bung, saya kepikiran gini, negara kita ini kan negara yang memang arif, bijaksana, dan mungkin mempunyai sifat kekeluargaan dengan toleransi yang sedang digaungkan sekarang juga. Kenapa harus dipermasalahkan? Kalau di masyarakat ya, kenapa harus dipermasalahkan pacaran atau pernikahan beda agama? Toh kita satu saudara. Katanya gini, Tuhan memang satu, mungkin kita yang berbeda. Katanya gitu. Gimana menurut Bung Leslie? Jadi gini, sebenarnya hukum di negara kita ya itu tidak mengizinkan pernikahan beda agama. Ya, Kalau teman-teman melihat di catatan sipil gitu ya di Dinas Kependudukan catatan sipil itu tidak bisa kita melangsungkan pernikahan catatan sipil secara resmi sementara kita berbeda agama. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui bahwa itu tidak bisa. Nah, saya pikir kalau di pemerintah sendiri itu tidak bisa ya, saya pikir ya ada baiknya untuk kita tidak terlalu memaksakan ya. Artinya memang ya kalau bisa memang cari yang seiman gitu. Ya, saya lagi yang stoknya banyak kok yang sama. Masih ya? Iya, kepercayaan yang satu kepercayaan stoknya banyak. kalau saya pasti cari yang seiman. Oh iya siap. Cuman yang seiman mau sama saya enggak? Mau sama mau. Diminum dulu, Bung. Mungkin gini, Bung, seperti tadi yang Frankie juga bahas mengenai toleransi di negara kita. Ya memang mau nggak mau apa yang kita lihat di media, kalau kita melihat di beberapa YouTube banyak orang melakukan social experience gitu, hal tentang pacaran beda agama dan kita bisa simpulkan mereka 90% lebih membenarkan itu, keadaan salah seperti itu karena memang itu akan dihubungkan dengan yang namanya toleransi. Nah, pada akhirnya bicara mengenai pacaran atau pernikahan beda agama, kita akan bahas mengenai toleransi. Kira-kira itu ada hubungannya nggak antara pernikahan beda agama dengan toleransi atau toleransi itu sendiri sebenarnya batas-batasnya di mana? Jadi gini,
toleransi ini kan sebetulnya kalau boleh saya katakan produk manusia gitu ya. Jadi artinya begini, di dunia modern saat ini kalau kita melihat toleransi itu sudah ya kita ngomong konteks negara-negara maju ya. Mereka sudah sangat melakukan ini gitu ya. Di Jepang, di katakanlah mana kalian itu toleransi mereka sudah mendarah daging begitu ya. Ya cuma di Indonesia aja kadang-kadang memang masih ada gesekan-gesekan ya tentang isu-isu intoleransi, toleransi. Kalau kita lihat di dunia barat, ya seorang ateis pun punya sikap toleransi yang luar biasa begitu loh. Jadi pernah dilakukan satu survei bahwa rupanya orang yang tidak percaya Tuhan itu justru sangat menghormati orang lain begitu ya. Ya bisa dibuktikan salah satu indikasinya di negara-negara maju yang punya toleransi tinggi, yang notabene juga orang yang tidak terlalu percaya Tuhan, loh tingkat korupsinya kecil loh guys, gitu loh kan. Loh sementara di Indonesia yang menggaungkan bahwa agamais ya orang dipaksa bahwa agama itu memang sesuatu hal yang tidak bisa tapi toh korupsi juga tinggi gitu ya. Jadi ini kita bisa melihat. Jadi kalau menjawab tadi pertanyaan beda agama, saya pikir kita mungkin nggak bisa lihat secara langsung gitu ya bahwa kesulitan masalah apa yang mereka akan hadapi ya si pasangan yang beda agama. Tapi menurut saya ini akan terjadi masalahnya cukup panjang. Yang pertama anak-anak mereka gitu kan ya. Ya kita pernah ingat ketika nanti mereka punya anak 1, anak 2, anak 3, anak 4 lah katakanlah. Loh, ya mau kemana gitu? Apakah dia ikut kepercayaan papanya? Apakah dia ikut kepercayaan mamanya? Ini kan akan nggak habis-habis begitu ya. Kalau kita ngomong itu tadi kesulitan atau masalahnya yang berangkat dari beda agama tadi. Ya itu saya pikir itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi artinya kalau kita lihat kita kan memang terpengaruh di banyak media ya, baik media elektronik, internet. Lihat kalau katakanlah public figure gitu ya. Oh, dia beda agama kok. Artis kayaknya mereka bahagia gitu. Kita nggak tahu dapur mereka begitu kan ya. Jadi di depan kamera mereka mesra gitu ya. Kita kan nggak tahu ya. Jadi saya pikir apapun alasannya ya jangan sampai beda agama. Ini bisa dibilang memang fase ini produk manusia sendiri kan. Kalau kita lihat mungkin dari agama sendiri tidak menganjurkan hal itu, melarang bahkan itu, dan juga dari pemerintah sendiri juga mungkin ada pemerintahan yang memperbolehkan, tetapi di Indonesia tidak, tapi terjadi gitu. Berarti kan memang personal itu sendiri yang bermasalah. Kalau saya kira personal itu bermasalah ya mungkin relatif ya. Artinya begini, keputusan apa mungkin ada pengaruhnya dari masa lalu dan tadi kan sempat dibilang sama Bung, kita harus cari bibit bebet, ya kan gitu. Betul. Apakah ini juga produk dari sebelumnya? Karena begini, teman-teman, bahwa kadang-kadang ketika anak kita bertumbuh ya, dia mulai remaja, dia mulai pemuda dan mungkin dia sudah mulai bekerja bisa menghasilkan sendiri gitu ya. Jenjang pernikahan, jenjang pacaran ini kan pasti cepat atau lambat mereka akan jalani. Nah, kehidupan kita sebagai orang tua di rumah itu sadar ataupun tidak sadar itu sangat berpengaruh buat pertumbuhan mereka gitu. Kalau kita sebagai orang tua yang katakanlah ya maaf kata tidak bisa memberikan teladan yang baik, mereka akan melihat alternatif solusi di luar rumah gitu loh. Jadi papa mamaku sama-sama ke gereja ya juga ini tuh juga punya masalah. Papa mama juga ya ada yang sampai bercerai gitu kan. Papa mama juga cerai gitu kan. Yang ini ikut mama, yang ini ikut papa. Nah, ini kan berpengaruh akhirnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk aku cari yang lain gitu ya. Dalam hal ini beda agama. Dan itu keputusan yang mungkin
dia sendiri yang akan akan ambil ya. Kita sebagai orang tua mungkin pengennya sih anak kita mungkin tidak beda agama gitu ya, sama kepercayaannya sama gitu. Tapi satu sisi kembali satu pertanyaan yang mungkin sudahkah kita menjadi contoh yang baik buat mereka gitu. Saya khawatir orang tua justru tidak sadar memberikan satu picture atau gambaran yang tidak menjadi teladan yang baik buat mereka, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil ketika mereka mencari pasangan juga itu didasari dari itu. Iya, berdasarkan dari itu. Gitu. Benar berarti ya Bung ya, kalau memang sebagai orang tua mungkin ya, bukan perkataan yang mereka ikuti, tetapi acts dari orang tua itu sendiri yang akan mereka capture nantinya. Yes, children see, children do, gitu ya. Anak-anak itu melihat dan melakukan. Pepatah ini nggak bilang begini, children listen atau children hear, children do not. Mereka bilang children see, mereka melihat begitu. Jadi bukan nasihat kita itu cuma punya 20% kok pengaruhnya buat anak-anak. Yang punya dampak luar biasa apa? Ya perilaku kita guys gitu ya. Saya sebagai orang tua, apa yang saya lakukan, perlakuan saya terhadap anak-anak, perlakuan saya terhadap istri saya, itu bicara lebih lantang daripada nasihat saya terhadap mereka begitu. Jadi ya itu tadi saya bilang ini berangkat dari sebetulnya tidak lepas dari peran what picture yang kita tampilkan di rumah kita itu gambar apa sih buat anak-anak yang sedang kita tampilkan ke mereka. Real ya. Karena kalau di luar kan kadang mungkin karena kita punya image tertentu, kita membawa image itu. Benar. Tapi kalau di rumah kan betul, real life. Betul. Mereka melihat itu. Mereka melihat itu. Dan ini sorry sedikit menyimpang ya. Mungkin saya nggak bilang tips bagi orang tua, tapi mungkin saran saja. Anak-anak kita sekarang yang ada di generasi ini itu kan berbeda dengan generasi kita ya. Dulu saya ingat waktu saya main gitu dari jauh lihat mama angkat rotan gitu, wah kita sudah ketakutan luar biasa gitu kan ya. Tetapi kalau mereka sekarang lu nggak bisa begitu. Jadi dulu waktu saya bahkan ada anak yang melaporkan orang tuanya karena kekerasan ke polisi ya. Ada seperti ya. Dulu kita ya, kalau kita naik pohon ya, ayo terus nggak usah turun. Kita turun. Kalau anak sekarang nggak usah turun, dia naik terus, dia turun, dia akan di atas terus gitu ya. Nah, ini kan satu bentuk yang culture kita ini kan shifting gitu ya, bergeser gitu. Jadi saran saya orang tua itu perlu menjadikan diri mereka itu best friend-nya anak-anak kita, ngerti ya? Tangkap maksud saya. Jadi bukan lagi satu papa mama yang jadi momok yang ditakuti kalau bawa rotan ini enggak, tapi lebih kepada I'm your best friend gitu loh. Kalau kamu punya masalah apa, ya talk to me gitu kan ya. Mungkin Pak Dedi bisa bantu, Papa bisa bantu, atau Mama bisa bantu. Saya pikir ini akan menjadi pola asuh yang ya cukup efektif ya. Iya, yang baru ya. Jadi menjadikan mereka best friend-nya mereka, menjadikan mereka teman, karena peers ya. Kita ngomong peers ya, bahasa Inggris ya, itu berpengaruh loh buat kehidupan anak-anak. Ya. Benar. Jadi mereka itulah sebabnya saya kesempatan kali ini mungkin ya sedikit sharing bahwa kita perlu untuk mengubah pola parenting kita ya, pola asuh kita. Ya ini memang jadi akhirnya kita agak beranjak ke parenting ya. Karena memang tadi kita sudah bahas bahwa mau nggak mau ketika seorang memutuskan pacaran, menikah, beda agama, mau nggak mau semua hal di dalam kehidupan itu akan mempengaruhi termasuk parenting. Nah, tadi Bung sudah kutip bahwa children see, children do. Mereka melihat, mereka melakukan. Nah, masalahnya yang mereka lihat adalah permasalahan, konflik di dalam keluarga. Dan itu notabene-nya gak bisa dihindari di dalam pasangan yang seiman. Itu tetap ada. Masalah tetap ada. Dan itu yang dilihat oleh anak-anak. Bagaimana, Bung? Ya, memang anak-anak kan melihat kita ya sebagai orang tua. Ini mungkin saya ngomong ini dalam konteks orang tua nih sekarang gitu ya. Jadi anak-anak melihat kita sebagai orang tua memang konflik ya pasti ada gitu ya. Cuman kadang-kadang kita bikin kesepakatan nih sama istri gitu ya. Misalkan kalau katakanlah itu memang sifatnya konflik yang cukup tajam, ya ada baiknya mungkin diredus dulu lah. Iya, jadi artinya gini,
kita bermain drama gitu ya. Artinya bermain drama gini, mungkin luapan emosi atau apapun itu ya tidak perlu ditunjukkan kepada anak-anak gitu ya. Jadi mungkin saya ingat ya orang tua saya gitu ya, ketika mereka, saya baru sadar ketika besar gini. Jadi ketika mereka punya konflik yang cukup tajam, mereka keluar rumah gitu ya. Orang tua saya itu mereka naik motor goncengan gitu ya. Mereka ke satu tempat itu itu lagi berantem di luar. Berantem. Mereka berantem di situ. Saya baru tahu ketika papa mama ini cerita ketika saya sudah menikah. Oh berarti waktu itu kamu ingat nggak waktu mama keluar? Tak ingat. Oh ya kenapa? Itu kita berantem di luar. Jadi saya pikir, wow keren gitu. Saya akhirnya, wah benar ya. Saya nggak tahu apa jadinya ketika katakanlah itu dilampiaskan di dalam rumah dan dilihat oleh anak-anak. Dan itu saya lihat gitu ya dengan adik saya. Mungkin saya nggak jadi pribadi seperti sekarang ini gitu. Tangkap maksud saya. Yeah, jadi artinya itu tadi what kind of picture yang kita mau tunjukkan ke anak-anak gitu. Tapi Bung gini, mereka berantem dari rumah, terus naik sepeda motor berdua-dua. Itu di sepeda motor masih apa nggak tambah mesra kan? Jadi gini, masalahnya saya nggak diajak gitu. Saya kan sudah menikah nih, ini belum. Iya. Betul diulang Pak. Nah, biar ada garis bawahnya di situ. Jadi waktu dulu ada konseling pranikah, itu dikatakan gini, kita harus sepakat untuk tidak sepakat saat itu. Oke. Nah gitu. Saya pernah dengar itu Pak. Iya kan? Pernah dengar. Saya ini sepakat curiga, dia sudah pranikah nggak jadi atau gimana ya? Jadi sepakat untuk tidak sepakat Bu. Jadi kalau memang kita sudah konflik di sana, stop. Ya memang kita tahu hari itu kita tidak sepakat. Mungkin besok kita akan bisa selesaikan lagi dengan pandangan yang lebih fresh. Hari itu kan sama-sama lagi panas nih. Keras sama keras pecah. Betul. Tapi kalau stop dulu, mungkin besok kita masih ingat-ingat. Oh, selama ini kebaikannya dia kita ingat terus. Akhirnya tidak jadi memuncak emosinya, gitu kan? Ya dengarkan semua yang di sini ya. Itu harus dilakukan. Bener nggak Bu kayak gitu? Iya. Jadi sepakat untuk tidak sepakat ya. Saya pikir saat itu momen itu aja. Jadi memang itu tadi ada semacam ya itu tadi ya kesepakatan yang kita buat ya untuk memang dalam satu momen kita untuk melakukan hal-hal yang katakanlah tidak lazim gitu ya di luar yang seharusnya gitu. Saya pikir itu oke aja gitu ya untuk memang meredam satu konflik yang katakanlah itu mungkin mulai meruncing atau bagaimana gitu. Itu sih. Kembali ke sini dengan pacaran enggak ini itu tadi kita tarik kepada topik kita yang tentang pacaran atau pernikahan beda agama. Yang paling tragis terjadi saat itu dilakukan dan sudah terjadi. Itu kira-kira apa kalau memang itu dilakukan pacaran atau pernikahan beda agama? Dengan konflik-konflik yang kita bicarakan tadi, Om. Jadi gini, kalaupun ini kita ngomong sudah terjadi ya. Kalau sudah terjadi, kalau saya melihat dari perspektif kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi, ya kita harus pertahankan rumah tangga kita, gitu ya. Walaupun dengan segala konsekuensi yang akan kita hadapi, gitu ya, dengan keputusan untuk menjalani kehidupan nikah beda agama, gitu ya. Jadi menurut saya, ya tetap kita harus jalani, bro ya. Jadi dengan segala itu tadi. Kadang-kadang memang idealnya kita sebagai anak Tuhan ya kita ingin pasangan kita yang beda agama itu ikut kita gitu ya, ujung-ujungnya kan begitu harusnya. Ya. Harusnya kan begitu ya. Cuman ya di dalam kenyataannya saya melihat itu tidak selalu terjadi. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson. Iya. Benar. Jadi saya pikir ya don't play hero lah ya gitu ya. Jangan mencoba untuk menjadi pahlawan nanti aku akan bawa dia kepada Kristus gitu. Aduh, you better think twice lah ya. Ya mungkin ya, lebih baik apa? Istilahnya bertanggung jawab terhadap apa ya pilihan yang sudah kita buat betul. Karena itu sudah diputuskan pilihan ya jalani dengan segala konsekuensi yang ada gitu ya. Nah, itu buat yang sudah terlanjur. Sudah terlanjur. Nah, pendengar kita banyak yang belum terlanjur. Mumpung belum. Mereka yang masih mungkin masih pacaran, masih bisa lah digoncangkan ya. Kira-kira apa yang mau Bung sampaikan kepada orang-orang yang belum menginjak ke sana? Oke. Karena
waktu orang pacaran kan pasti jatuh cinta. Nah orang-orang jatuh cinta ini harus kita apain Bung? Silakan Bung. Oke, buat kalian yang sedang jatuh cinta gitu ya. Falling in love. Falling in love gitu ya. Ya, falling in love ini kan jadi sejuta rasanya ya katanya lagu ya, jatuh cinta Kopi sejuta pahit jadi rasa. manis. Kopi pahit jadi manis. Teringat ya? Teringat. Kopi pahit jadi manis. Ya menurut saya sih kalau kalian sudah menjalin katakanlah hubungan yang lebih serius dengan pasangan kalian ya, pastikan yang pertama harus seiman. Gitu ya. Itu harga mutlak ya. Pastikan seiman. Lalu yang kedua, kalau ini kalau kalian ladies ya, cewek gitu ya, pastikan bahwa si cowokmu ini orang yang takut Tuhan. Mungkin ada pertanyaan lagi, gimana sih cara tahu dia takut Tuhan gitu kan ya? Yang pertama ya pastikan dia terlibat pelayanan di gereja salah satunya. Lalu pastikan ini yang nggak kalah penting, hubungan dia dengan ayahnya beres, gitu ya. Pengaruh itu? Oh itu sangat pengaruh bro, sangat pengaruh. Kenapa saya katakan ini? Saya melihat banyak kasus gitu ya, dan saya akhirnya menyimpulkan bahwa hubungan laki-laki dengan ayahnya harus beres, tidak boleh tidak beres gitu ya, karena ini akan berpengaruh kepada di kemudian hari. Ada seringkali orang bilang, aku ya saking bencinya sama papanya ini, aku nggak akan kayak papaku gitu. Tapi apa yang terjadi bro? Justru dia meniru apa yang dilakukan ayahnya. Dan mungkin lebih parah. Dan lebih parah. Nah itulah saya katakan, kalau kalian cewek, pastikan bahwa cowokmu benar-benar itu tadi ya, punya seiman, lalu dia takut Tuhan, ya dia punya hubungan yang baik dengan ayahnya. Itu yang penting ya. Terus yang ketiga, ya dia punya dia punya kerjaan gitulah ya. Artinya kalian nanti kan dia kan juga menghidupi kalian sebagai istrinya nanti gitu ya. Dia dipastikan dia punya pekerjaan, anak yang mungkin tidak harus pekerjaan sebagai seorang manajer gitu ya. Mobil pribadi. Ya itu dia tapi ya kepribadian toh nanti lambat laun juga akan punya kepribadian. Saya ditolak sama ini saya dulu Pak. Jadi sama orang tuanya. Kamu kerjaan kamu apa? Tidur, saya bilang seperti itu. Loh kok tidur? Iya. Waktu saya tiduran orang tua saya bilang, kerjaanmu tidur aja. Jadi tidur kan kerja. Tapi ditolak juga. Tapi cewek sekarang beda loh. Yang dicari itu hati. Harta dan tintin itu. Kalau udah tintin gitu. Hati-hati gitu. Tintinnya yang nggak begini boleh, begini boleh. Beda. Harus begini ya, nggak boleh begini ya. Ntar tak pindahin wes. Belnya taruh sini, tetap ada di sini. Ya gini bel di tengah. Tapi itu kan yang dicari cewek sekarang. Iya benar. Ya, memang ya kenapa ya kita nggak bisa pungkiri ya, cewek pun kan juga perlu rasa secure gitu ya. Mereka bahwa nanti pria yang saya nikah ini bisa nyaman memberikan secara saya finansial. gitu. Tapi Bung gini, sebelum lanjut saya potong. Tadi kan nasihatnya itu kan kepada ladies. Menurut Bung sendiri kira-kira orang yang paling gampang memutuskan terpengaruh apakah perempuan atau laki-laki sebenarnya? Dari terpengaruh apa? Misalnya terpengaruh untuk berpacaran dengan orang yang beda iman. Kira-kira tuh yang paling rentan itu sebenarnya laki-laki atau perempuan? Zaman sekarang loh. Zaman sekarang ya. Saya nggak bisa ngomong laki-laki lebih atau perempuan yang lebih mudah terpengaruh ya. Saya pikir itu ya lingkungan juga punya ini ya, punya lalu. Karena kita belum dapat kasusnya. Iya, lingkungan pergaulan mungkin saya nggak bisa cewek lebih muda daripada cowok. Enggak, saya juga nggak bisa ngomong gitu ya. Karena tadi tipsnya buat cewek, sekarang buat cowok. Ya kalau tips buat cowok pastikan sama aja sudah ya. Saya yakin makanya. Beda yakin lagi kayak gini. Satu yakin, satu enggak jadi dia. Oke. Iya. Menarik ya. Ya, dan sepertinya Bung kalau kita lihat juga apa saja yang bisa atau menjadi alasan orang-orang itu akhirnya memutuskan itu.
Kalau mungkin dari kacamata Bung Leslie, memutuskan untuk pacaran beda agama, ataukah memang di gereja orangnya gak ada yang cantik atau gimana? Kenapa akhirnya mereka tetap Mengambil langkah itu? mungkin sebenarnya mereka tahu bahwa itu sesuatu yang salah ya kan Pak ya. Misalnya, tapi mereka tuh tetap melakukan hal itu. Iya. Kalaupun mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan itu ya kita nggak bisa ini ya. Kita mau bikin apa? Iya, kita artinya itu keputusan dia gitu ya. Cuman yang bisa kita lakukan di sini adalah sebenarnya mendampingi dia untuk kembali think it over gitu ya. Artinya kembali memikirkan bahwa benar ini hati-hati loh, ini keputusan istilahnya sekali seumur hidupmu gitu ya. Jadi mungkin kita sebagai kakak rohani atau mungkin kita sebagai teman atau sebagai apapun itu ya mencoba untuk dampingi dia, untuk memberikan satu saya boleh ngomong pencerahan gitu lah ya, pencerahan supaya bahwa keputusan ini ya keputusan yang perlu kamu pikirkan ulang begitu untuk kamu masuk dalam jenjang pernikahan yang tadi itu yang beda agama. Saya pikir itu sih karena beda agama juga ya banyak konsekuensinya itu ya, banyak hal yang kita akan ini. Referensi di luar sana itu banyak sekali memang film, lagu atau mungkin bahkan karya-karya prosa yang mengangkat itu sebagai suatu hal yang lain dari yang lain, punya perspektif yang berbeda gitu, dan akhirnya membuat orang itu sepertinya cobaan gitu kayak gitu kan. Ada kan beberapa film yang memang seperti itu, yang waktu Natal ceweknya bantu pasang pohon-pohon Natal gitu, terus waktu pas istilahnya itu ikut puasa dan sebagainya itu dibuat seharmonis mungkin gitu, dan akhirnya kita melihat bahwa asik ya gitu. Orang-orang beberapa mungkin media di luar sana juga punya peran ya untuk itu, dan sebagai media nih, ini mungkin kan kita juga karena memang media sebenarnya menggambarkan hubungan beda agama ini sesuatu yang sangat harmonis. Mereka menggambarkannya seperti itu. Seberapa jauh peran media untuk mempengaruhi atau untuk memberikan nilai sebetulnya, memberikan gambaran yang tepat seharusnya. Jadi gini, kalau kita ngomong hari-hari ini ya, media itu punya peran yang luar biasa gitu ya. Nggak usah kita ngomong di tengah wabah yang saat ini, sebelum-sebelumnya pun media juga sudah mulai punya peranan yang luar biasa. Bahkan dengan adanya wabah COVID ini pun sekarang ini media justru lebih punya bisa membentuk opini seseorang gitu ya, bisa membentuk kepribadian, bahkan cara pandang seseorang itu sudah bisa dibentuk dari media-media yang apa yang dia dengar, apa yang dia akses, apa yang dia lihat gitu. Ya, saya pikir media kadang-kadang memang tidak seindah warna aslinya. Gitu. Artinya begini, mereka boleh menampilkan sesuatu dengan nuansa-nuansa yang katakanlah baik-baik aja kok ya kan, harmonis semuanya oke lah ya. Tapi ya ada satu sisi yang mereka nggak bisa tampilkan itu tadi ya kita nggak tahu kesulitan mereka gitu. Jadi di kesempatan kali ini sih saya lebih kepada menekankan untuk kalian pikir ulang lah ya, kalau misalkan memang akan mengambil keputusan untuk menjalankan pernikahan yang beda agama gitu ya. Jadi itu sih. Jadi menurut saya media kalau di dalam kalau kita ngomong komputer ya itu kan screen saver aja itu kan. Jadi artinya sesuatu yang bagus gitu, tapi aslinya kadang-kadang kita nggak tahu ada virus di dalamnya begitu kan ya. Jadi ini kita pakai analogi komputer gitu ya kan, karena screen saver gitu ya. Screen saver kan kita suka download yang pemandangan yang indah-indah itu, air terjun atau apapun artis itu. Korea. Iya, artis Korea. Saya nggak tahu berarti Korea. Sama sekali. Loh itu laptopnya Grace. Enggak ya. Iya, kalau istri saya datang dia bisa cerita artis Korea. Selamat mengikuti. Ini gini mungkin di akhir atau penghujung pembicaraan kita, closing statement dari Bung Leslie melihat
kondisi ini. Terus mungkin di sekitaran kita masih terjadi, di luaran sana rekan-rekan juga masih mungkin dalam proses itu. Gitu. Closing statement dari Bung Leslie apa untuk mereka semuanya? Ya buat kami juga. Iya, Pak. Kami Jadi juga untuk mungkin ada generasi nantinya. Jadi gini, teman-teman ya, untuk apa yang bisa saya sampaikan dari pembicaraan kita siang ini, yang pertama pastikan bahwa pacaran kalian adalah pacaran yang seiman gitu ya. Jadi cewek kalian atau cowok kalian adalah orang-orang yang seiman gitu ya. Karena kenapa saya katakan ini penting. Lalu yang kedua, pastikan bahwa salah satu dari, ya bukan salah satu, keduanya kalau bisa gitu ya, adalah orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan gitu ya. Saya ngomong ini karena memang berdasarkan pengalaman gitu ya. Jadi yang itu yang penting. Lalu yang ketiga, pastikan gini, ketika kalian menikah nanti, kalian tidak menikah dengan suami atau istri kalian saja, tetapi juga keluarga mereka gitu ya. Jadi itu baiknya restu orang tua juga menjadi pertimbangan yang cukup cukup kalian pertimbangkan lah untuk memutuskan jenjang pernikahan begitu, karena itu penting gitu ya. Itu buat saya. Lalu di tengah hubungan pacaran kalian, ya ini yang the last but not least gitu ya, yang terakhir tapi juga tidak kalah pentingnya, ya jaga kekudusan kalian ya dalam berpacaran. Karena kenapa saya katakan ini, media sangat sekarang itu tadi banyak membentuk pola pikir kita bahwa ya kita sedikit nyimpang sih ngomongin sex before married itu it's okay lah ya gitu. Tapi no, itu sangat kalian jangan coba-coba melakukan itu, karena pernikahan ini satu lembaga yang sakral guys gitu ya. Kalau ada dua lembaga yang ditetapkan Tuhan di muka bumi ini, yang pertama itu keluarga gitu ya, lalu yang kedua gereja. Itu yang Tuhan sendiri yang menetapkan. Jadi kalian perlu tahu bahwa keluarga ini yang tetapkan Tuhan gitu. Jadi betapa sakralnya ini gitu. Kalian kalau ya nanti mungkin kita ada talk-talk yang lain gitu ya, yang bahas mungkin spesifik tentang ini. Tapi yang jelas di tengah kalian berpacaran, jaga kekudusan, kalian istilahnya ya saling menjaga gitu ya. Yang cewek juga saling menjaga, kalian yang cowok. Saya percaya begini, ketika kalian memasuki jenjang pernikahan, kalian masuk di bahtera rumah tangga yang diberkati Tuhan. Itu sih dari saya. Baik, Bung Leslie terima kasih banyak. Yes, terima kasih. Kesempatannya bisa ada bersama-sama dengan kami. Paling tidak rekan saya tercerahkan. Oke, babak 1 saya kalah. Kita tunggu babak 2. Siap. Dan buat rekan-rekan semuanya, buat teman-teman, perbincangan kita sebetulnya akan banyak ya. Nanti ke depan. Akan ada topik-topik yang lain juga yang kita akan bahas. Dan mungkin buat kalian yang pingin ada beberapa topik yang pingin disampaikan atau dibahas dengan narasumber yang kompeten pastinya. Kita lebih asik untuk berbincang, itu boleh aja nanti sampaikan dari kami ya kan di sana. Nanti kita akan coba mengarrange dengan narasumber dan kita akan berbincang lebih dalam. Yang penting adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kebenaran Tuhan. Gitu. Harus kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Yes, harus kembali kepada firman Tuhan, itu penting. Jangan abu-abu lah ya. Jangan saya suka itu. Bukan apa kata media, bukan apa kata sosial, tapi apa kata Alkitab. Apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan, itu yang paling penting. Ya itu. Amin. Terima kasih untuk semuanya dan nantikan untuk episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.